إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيه وتابع تابعيه إلى يوم القيامة. فيا معشر جماعة صلاة الجمعة أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan perhatian kita dan pengamalan kita kepada ajaran agama kita Islam. Maka sesungguhnya sebesar kemampuan kita mengamalkan perintah agama, maka sebesar itu pula tingkat takwa kita atau tingkat takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an terdapat kalimat la khafun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut dalam diri mereka dan tidak pernah mereka bersedih. Kalimat ini dalam Al-Quran tersebut terdapat dalam 12 ayat. La khafun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut dalam diri mereka dan tidak pernah mereka bersedih. Tentunya kita sebagai manusia, tidak ada satupun dari kita yang tidak ingin dalam dirinya terhindar dari rasa takut dan bersedih. Kita semuanya ingin dalam hati kita ada ketenangan, ada kebahagiaan, dan dijauhkan dari rasa takut dan rasa sedih. Pertanyaannya, bagaimanakah Al-Quran mengajarkan kita agar kita sebagai manusia dijauhkan dari rasa takut dan rasa sedih? Dalam surat Al-Baqarah disebutkan, qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khafun 'alaihim wa lahum yahzanun. Qul nahbitu minha jami'an. Kami katakan, turunlah kamu semua wahai Bani Adam dari surga, turun ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Jika datang dariku, dari Allah Subhanahu wa taala, hudan petunjuk, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk tersebut, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada rasa takut dalam diri mereka dan tidak pernah mereka bersedih. Ini artinya bahwasanya syarat agar orang bisa tenang dalam hidupnya, tidak ada rasa gundah gulana, galau yang berlebihan dalam hidupnya, maka dia hendaknya lah mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena Allah lah yang mampu mengendalikan hati setiap manusia. Makanya kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kita kepada agamamu. Artinya bahwasanya hati manusia ini rawan terbolak-balik, rawan gundah gulana, dan ini semuanya hendaknya lah memohon pada Allah agar hatinya diberikan ketetapan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini di antara
syarat agar manusia bisa tenang adalah mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun, sekali-kali tidak. Tetapi bagi mereka yang memasrahkan dirinya kepada Allah, aslama wajhahu lillahi wa muhsin, dan dia muhsin, berbuat baik, maka baginya pahala dari Allah SWT. Tidak ada rasa takut dalam diri mereka dan tidak pernah mereka bersedih. Jadi kalau tadi ayat yang pertama bahwasanya orang yang ikut petunjuk Allah, ikut Al-Quran, ikut hadis, ikut pandangan para ulama terkait dengan ilmu yang ada dalam Al-Quran dan hadis, itu semuanya adalah petunjuk yang akan mengantarkan manusia pada ketenangan hati, pada ketenangan jiwa. Maka ayat ini disebutkan bahwasanya barang siapa yang pasrah kepada Allah dan dia berbuat baik, muhsin. Nah, di sini bahwasanya tawakal kepada Allah dalam hidup ini semua manusia wajib ikhtiar, dan dalam rangka ikhtiar tersebut hendaknya lah bertawakal kepada Allah tentang hasilnya. Nah, di sini pasrah, aslam, pasrah kepada Allah. Jadi kata Islam itu terkait dengan kepasrahan manusia kepada ketetapan Allah. Jadi Islam itu, orang Islam artinya orang yang pasrah kepada Allah. Maka kalau orang Muslim tetapi tidak pasrah kepada Allah, semata-mata hanya pertimbangan akal, rasio semata, pertimbangan materi semata, nggak punya kepasrahan kepada Allah, maka dia tidak termasuk orang yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Setelah pasrah, kemudian juga muhsin. Muhsin itu artinya melakukan ihsan. Jadi dalam Islam kita mengenal ada iman, ada Islam, ada ihsan. Tiga hal ini merupakan pilar ajaran Islam. Iman terkait dengan akidah. Kita belajar rukun iman. Itu adalah terkait dengan akidah, terkait dengan keyakinan yang setiap muslim harus meyakininya, terkait dengan sesuatu yang gaib, yang barangkali ini yang membedakan antara orang yang beragama dengan tidak. Orang yang tidak beragama tidak meyakini kecuali yang nampak, kecuali yang bisa diindra, kecuali yang bersifat fakta bendawi. Sementara kita orang yang beragama percaya kepada yang disebut dengan sam'iyat, sesuatu yang kita terima dari pendengaran, dan itu kita yakini kebenarannya biarpun barangkali secara indrawi tidak nampak. Itu rukun iman. Itu ada 6, kita sudah mengenal hal itu. Kemudian ada rukun Islam, terkait dengan rukun Islam. Jadi ini merujuk kepada hadis Rasulullah. Suatu saat Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril dan ditanya tentang iman, tentang Islam, dan kemudian tentang ihsan. Nah, sedangkan ihsan dijawab oleh Rasulullah, wa ma huwal ihsan, dijawab an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaknya lah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka yakinilah bahwasanya Allah melihatmu. Nah, ini adalah ihsan. Jadi ihsan ini adalah bagaimana kita umat muslim dalam beribadah itu betul-betul berusaha untuk sampai pada derajat khusyuk, sampai pada derajat di mana kita seolah-olah hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita tidak menyaksikan Allah, maka yakinilah bahwasanya Allah menyaksikan kita. Nah, ini. Jadi artinya bahwasanya ihsan ini adalah peningkatan kualitas ibadah. Itu ada pada ihsan. Jadi kalau orang salat itu dia telah menggugurkan kewajiban salat secara syariat. Tapi secara kualitas mutu salat
sejauh mana solatnya itu khusyuk, sejauh mana solatnya itu betul-betul hadir di hadapan Allah, di sini namanya ihsan. Jadi kita hendaknya lah berusaha untuk bisa meningkatkan kualitas ibadah kita dari yang sekedar menggugurkan syariat, kemudian tingkatkan jadi tingkatan ihsan, di mana salat kita betul-betul hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalau dalam disiplin ilmu keislaman ini namanya ilmu tasawuf. Jadi kalau tasawuf itu berusaha untuk bagaimana sholat itu sampai ke khusyuk. Kalau syariat menjelaskan tentang syarat dan rukun yang harus dilaksanakan, tetapi bagaimana orang bisa khusyuk, ini yang berusaha dicapai oleh ilmu tasawuf, agar orang betul-betul sholatnya itu bisa hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang memenuhi pasrah dan ihsan, maka insyaallah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut dalam diri mereka dan tidak pernah mereka bersedih. Maka di sini kita menjadi faham mengapa di antara kita ada yang sholat tetapi tidak kunjung hal itu bisa menjadikan dirinya jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Hal ini lantaran bahwasanya dia masih belum menjalankan sholatnya itu secara baik sampai pada tingkatan dirinya betul-betul hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau ihsan. Kemudian dalam ayat yang lain terkait dengan bagaimana orang agar hidupnya diberikan ketenangan, maka disebutkan innal ladzina amanu wa amilus shalihat wa aqamus sholata wa atuz zakah falahu ajru 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mendirikan zakat dan mendirikan solat serta menunaikan zakat, maka bagi mereka pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa takut dalam diri mereka dan tidak pernah mereka bersedih. Nah, di sini ayat ini menerangkan bahwasanya orang itu bisa mencapai derajat ketenangan batin, ketenangan jiwa, tidak ada rasa takut dalam diri mereka, tidak pernah mereka bersedih apabila dia beriman pada Allah dan beramal saleh. Artinya di sini keimanan harus dilanjutkan dengan amal saleh. Tidak bisa orang beriman yang itu lebih merupakan hablum minallah tanpa dibarengi dengan hablum minan nas dalam bentuk amal saleh. Maka orang yang beriman harus juga bertambah baik hubungan sosialnya. Tidak bisa orang beriman tetapi kemudian hubungan sosialnya tidak baik, itu tidak bisa. Bahkan hal itu bisa menggugurkan nilai ibadah yang selama ini dia lakukan. Kemudian juga wa aqamus shalah wa atuz zakah. Orang tersebut menunaikan salat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka bagi mereka falau ajru 'inda rabbih wala khafun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka bagi mereka yang melakukan hal tersebut, beriman, beramal soleh, solat yang baik, solatnya sampai pada derajat ihsan, sampai pada derajat menyaksikan Allah, dan jika tidak maka Allah menyaksikan kita, amal perbuatan kita. Kemudian juga menunaikan zakat. Ini juga terkait dengan hak-hak manusia yang ada dalam harta kita. Jadi zakat ini merupakan kewajiban, bukan kewajiban bagi setiap kita yang memiliki harta berlebih sesuai dengan haul, sesuai dengan nisab dan haul, maka berlaku kewajiban untuk menunaikan zakat. Maka setidaknya bagi mereka yang memperhatikan hal tersebut,
ikuti petunjuk Allah, kemudian pasrah dan muhsin, kemudian dia beramal soleh dan melakukan standar minimal, status dari standar yang harus dilaksanakan sebagai kewajiban dirinya sebagai seorang muslim, maka insya Allah orang tersebut akan terjaga hatinya dan akan menjadi hamba Allah yang tenang, hamba Allah yang tidak ada rasa takut dalam diri mereka, sebagaimana para wali Allah. Ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya para kekasih-kekasih Allah tidak ada rasa takut dalam diri mereka dan tidak pernah mereka bersedih, karena mereka betul-betul memiliki keterpautan antara dirinya dengan Allah sangat erat, sehingga betul-betul hatinya tenang dan dijauhkan dari takut dalam diri mereka. Aqulu qawli hadza, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa tilatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ila yaumil qiyamah. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikati wa yahabil mu'minina min ibadihi wa qala azza min qail inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وأهل طاعتك أجمعين واجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والأحوال الحساب اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والكورونا ما ظهر منها وما بطن من جماعة مسجد مدهر عارف خاصة ومن إندونيسيا والبلدان المسلمين عامة اللهم يسر أمورنا وبركنا في أعمالنا ربنا أنزل علينا منزلا مباركا إنك أنت خير المنزلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pendiri dan pejuang yang telah memberikan kepada kita tempat yang mulia ini sehingga kita bisa solat di dalamnya, yaitu Masjid Mudhar Arifin, dan para pekerjanya semuanya berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Allah